kali ini di podcast episode entah keberapa, saya lupa. Spesial banget nih gestarnya, spesial juga topiknya karena ini topik yang banyak banget diminta. Dan pasti teman-teman juga mau nih membahas ini karena dari pengalaman orang-orang yang aku undang itu sangat bisa buat kalian pelajarin. Aku mengundang Bu Maria, founder kita di Sis April. Tepuk tangan dong yang ada di sini. Karena udah banyak banget permintaan podcast, ajak dong foundernya akhirnya. Tapi topiknya bukan mengenai baju ya guys. Yang kedua kita undang Head of Business Development kita, Bang Afli. Halo semua. Selamat siang. Daripada tebak-tebakan, aku langsung nanya pertanyaan pertama. Mendingan nikah cepat atau nanti dulu deh nikahnya? Dari abang deh. Nanti dulu deh. Nanti dulu. Kalau saya nanti dulu. Okay. Di puas-puasin dulu sampai menentukan Kata dipuas-puasin itu jangan dikonotasikan yang aneh. Bukan puas-puasin maksudnya ya enggak yang jelek ya. Dalam hal ini ya ambil waktu buat sampai matang. Sendiri gitu ya. Sampai saya siap nih. Baru gitu. Kalau Bu Maria, nikah cepat atau nanti dulu deh? Nanti dulu juga. Nanti dulu juga? Iya. Wow. Wow guys, saya buru-buru tuh gimana gitu ya, takut. Kalau kita yang udah jalanin pasti. Iya, pasti pesannya itu kan. Pesannya itu. Nah, ini pasti nasihatnya begitu. Spontan saya barusan guys kaget. Oke, pengen tahu nih, kita tuh mau ngebahas mengenai pernikahan. Kebetulan di sini aku undang untuk ngebahas karena masing-masing pasti punya pengalaman yang bisa di-share ke kita semua. Tapi aku pengen tahu nih dari Bang Afli. Bang Afli dengan Mbak Siska sudah pacaran berapa lama dan menikahnya udah berapa lama deh? Pacaran 7 bulan, 7 nikah bulan, guys. Langsung nikah terus nikah sampai 18 Oktober kemarin 5 tahun. Widih, Nah, 5 abang tahun. kan dari sisi cowok nih, abang udah nikah. Abang nikahnya umur berapa? 33 saat itu. 33 tahun. Saat itu abang ngerasa gue telat nih nikahnya atau kayak umur gue pas gitu? Kalau di hitungan saya dan ini saya saya sih maunya tuh paling telat tuh 30 untuk cowok ya. 30. Jadi ya auditional time buat puas-puasinya ditambah lagi 3 tahun dan akhirnya sadar sendiri. Men, gue udah 33 nih. Udah yang teman udah pada bro, gue caps ya. Bini gue nyariin. Oh iya, oke. Itu terus, bukan malah jadi yang untung gue belum punya gitu enggak. Justru tadi tinggal 2 orang, 3 orang tuh Bu. Udah tinggal kita orang ya. Bertambah pressure ya. Dari bertujuh tuh udah tinggal kita lagi lihat-lihat. Siapa yang nyariin gue ya gitu. Akhirnya itu, ya udah kayaknya udah harus nikah nih. Ya, akhirnya saya putusin pacaran cuma 7 bulan terus nikah. Sama pacaran, itu. 7 bulan. Kerasa sepi loh di umur segitu ya. Pas tidur gitu ya. Tidur di kamar bujang ya, masih sama orang tua. Udah peluk bantal mulu nih kamar peluk istri nih. Serius loh itu itu for real, itu terjadi di kepala saya gitu. Terdengar simpel, tapi sebenarnya waktu ngejalanin juga berat. Gak enak. Gila, gak enak ya umur gue udah waktu itu 32 tahun, on the way ke 33. Peluk bantal gitu ya. Mau sampai kapan nih kayak gini udah. Teman-teman udah yang punya anak, udah yang wah ini yaudah deh kayaknya udah harus nyari yang serius dan ya untuk nikah. Padahal kalau di angkatanku tuh ya Bang, untuk cowok umur 30 tahun, 30 sampai 33 tuh masih aman ya? Pas untuk menikah. Pas. Karena aku sama Kevin kecepatan menurut teman-teman aku, umur 26 udah nikah. Oh 26 cukup muda sih. 26 cukup muda, cukup berani ya. Cukup muda. Saya 26 bukan siap. Apalagi saya ya. 26. Oh iya, ibu lebih muda lagi ya. Nah, langsung nih pindah nih ke ibu ya. Ibu tuh pacaran sama Bapak Martin, kebetulan founder kita juga. Bapak Martin pacaran sama Bapak berapa lama dan nikahnya sudah berapa lama sih? Pacarannya 6 tahun. 6 tahun guys, Iya. 6 tahun 7 bulan. Terus 2 tahun lagi KPR lunas Bu, kan 8 tahun. Iya. Kebetulan saya 8 tahun gak kebetulan KPR-nya. Terus meritnya udah 17 tahun, sama nih di Oktober juga. Oh 17 iya, tahun. sama Oktober Bu ya. Jadi tahun 2003. 2003 nikahnya. Iya, bulan Oktober. Oke. Jadi, umur 23. Umur 23 tahun, berarti Bapak umur? 24. Beda setahun. Beda setahun. Oke, tapi tadi Ibu jawabnya untuk sekarang anak milenial nanti dulu untuk menikah ya? Iya. Oke. Kita tanya nih kenapa nih kira-kira ya? Kenapa nanti ya gitu ya? Pengen tahu sih sebenarnya. Dari Ibu langsung deh ya. Kapan sih, kan umur Ibu tuh 23 tahun, Bapak umur 24 tahun. Banyak banget teman-teman aku atau misalkan
yang mungkin di bawah aku juga nanya, Kak, toh lu bisa nentuin sih Kevin tuh he's the one gitu. Banyak yang nanya gimana cara, saya juga bingung gimana cara. Emang kalau buat ibu sendiri gimana? Mungkin karena masa pacarannya kan cukup lama lah ya, 6 tahun itu kurang lebih udah mengenal kelebihan dan kekurangan dia apa. Uji cobanya udah cukup lama lah. Lumayan lah, ya jelek-jeleknya dia mestinya kayaknya kurang lebih udah tahu gitu. Walaupun kalau udah sekarang berubah juga gitu. Berubah jadi baik Bu ya? Ada yang lebih baik, ada yang lebih enggak. Gitu, plus minus ya tetap. Ini yang tetap plus minus. Betul, cuman at that time saat itu paling enggak yang memutuskan aku membuat yakin gitu ya. Mungkin selama itu juga segala kekurangan atau kelebihan dia aku bisa terima. Kekurangan dia aku bisa terima, kelebihan dia itu bahkan melengkapi kekurangan aku gitu. Beneran ngerasa dengan adanya dia, karena sifatnya beda banget nih. Kalau aku kan lebih easy going, kalau dia lebih dominan gitu. Lebih penakut dan dia lebih berani. Nah somehow kadang-kadang nggak enak, tapi kalau dia lagi kasih kayak dulu aku nggak bisa nyetir mobil waktu pertama kali pacaran sama dia, nggak bisa, karena di rumah aku tuh kayak papi aku, awas ya nanti nyetir mobil nabrak orang, nanti orang meninggal apa. Kalau dia itu kayak, kenapa semua orang yang lain bisa nyetir, kenapa kamu nggak bisa? Nah kayak hal-hal seperti itu. Jadi maksud aku dia melengkapi aku juga gitu. Jadi somehow ya kita klik lah, kekurangan kelebihan kita tuh saling complete each other kali ya. Oke. Ini agak tidak ada di skrip pertanyaannya, pengen tahu caranya abang melamar Mbak Siska gimana? Melamar simpel sih, bilang aja merit yuk, saya udah waktunya nih dan saya sudah waktunya guys. Cukup simpel ya. Maksudnya waktu saya pacaran juga arahnya dia udah tahu. Oh ini udah nggak kelihatan lah dari sikap, dari cara ini. Terus pas 7 bulan ini saya ada tabungan segini. Udah bisa nggak nih kalau kita jalanin kita merit nih, ya pasti butuh dana dong pada saat itu, dan memang nggak ada campur tangan orang tua ya, kebetulan orang tua juga udah nggak kerja, jadi oh ya udah, dia easy going juga kan, memang udah sikat udah, jadi nggak ribet ya. Saya nggak kayak di film itu loh, you wanna marry me kayak gitu ya. Saya lemahnya di situ mungkin ya. Aku tuh expect suami saya Kevin begitu. Sama. Siska juga berharap saya seperti itu, cuman ya gimana ya, saya nggak bisa paksa. Kalau abang masih ngomong, bukan saya gitu ya, Ndut ya. Kayak abang kan bilang nikah yuk gitu ya. Iya, kalau nikah. Kevin mungkin cerita dari aku, tiba-tiba dia bilang, kita ke Kemayoran. Ngapain? Ada pameran nikah, gitu. Jadi ya nggak ada ngomong nikah yuk, nggak ada ngomong apa, tiba-tiba langsung ke pameran nikah, nyari vendor, jadi langsung persiapannya gitu aja. Jadi dia dengan kode aja ya. Sisi romantis Kevin tuh udah nggak 0 minus. Dia kebetulan dari pacaran. Mungkin tipe yang nggak dengan ini kali ya. Iya, bukan dengan ucapan, mungkin dengan perbuatan gitu. Dia mungkin. Ya 8 tahun pacaran, ya gitu deh pokoknya. Kalau ibu, gimana cara bapak ngelamar ibu? Juga nggak ada romantisnya tuh kayaknya. Cuma di depan rumah, di pinggir got gitu, turun dari mobil. Iya, terus tiba-tiba kayak, ini tadi abis ke pasar sama mama, beli cincin. Gimana? Mau kawin nggak? Gitu. Oh, oke. Itu bukannya sweet ya? Itu masih sweet sih. Itu masih sweet ya? Saya nggak bawa apa-apa, Bu. Kan? Saya dibawanya ke pameran, betul. Sudah bayar. Iya, bagus juga lah, sweet ya berarti. Itu lumayan lah. Itu lumayan. Lumayan, itu udah, ya gimana orang ngelamar ya, kayak kita lihat di pada umumnya ya. Ya mungkin gitu. lagi tuh comparisonnya kan film-film yang tadi. Saya juga banyak nonton film, tapi saya nggak mampu untuk melakukannya. Kayak naluri pemberontak saya tuh berontak-rontak. Nggak cocok gitu ya. Sama lah Kevin juga begitu, kayak harus ya gitu. Di pertemanan saya nih, ya 10 dari 10 yang seperti itu cuma 2, yang seperti Bapak. Yang memang manis. Oh iya, itu termasuk romantis, Bu. Romantis. Walaupun di dekat got ya. Masih effort untuk beli cincin dulu, langsung itu. Aku tuh masih sweet. Oke. Ibu tahu nggak kenapa di dekat got? Kalau ibu nggak terima hari itu, Bapak lompat ke got. Aku kira cincinnya dibuang ke got. Enggak, dia langsung lompat. Orangnya pede banget, jadi dia tahu pasti. Oh iya, overconfidence malah gue. Udah dianalisa dulu, Bu, biasanya kalau Bapak betul. Oke. Terus mau lanjut nih ya, ekspektasi pertama saat menikah. Saya dulu. Iya. Semoga semua berjalan lancar.
Kalau ada pertentangan atau ketidakcocokan atau apa segala macam, jangan banyak-banyak lah. Ternyata banyak. Ternyata banyak guys. Ternyata nggak sesedikit itu ya. Oh, wow. Ya jadi ya tadi saya bilang ya dasarnya ya sampai kalau saya sih belajar dari waktu sih Bu. Kalau saya makin lama berantemnya makin kurang. Jadi ekspektasi yang lari itu tadi yaitu mungkin enggak lah ini ada sulitnya tapi nggak banyak. Tapi ternyata beda. Ya pernikahan itu bukan hal yang mudah, tapi bukan nggak harus dilakukan juga karena nikah kan ibadah ya. Ya. Jadi wajib kita harus nikah gitu. Ya itulah prosesnya. Ribut. Harapannya ributnya tuh alah ini cuman 2 bar 8 bar. Kalau di bar kalau kita tag vokal itu bisa 8 bar. Ya itu juga itu waktu aku ekspektasi aku pertama kali menikah rasanya kayak drama Korea. Oh iya, kalau pacaran kan kamu bintang, kamu bulan gitu habis itu. Iya, kayak pengennya kemana-mana berdua. Iya, mau jauh. Kayak misalkan pengennya pulang kantor mau pelukan gitu, pelukan. Saya mau pelukan gitu kayak pengen aku tuh suka banget di kiss di jidat, aku suka banget tuh. Tapi ternyata kenyataannya mandi dulu loh gitu. Ternyata nggak itu sesimpel itu ya sebenarnya ekspektasi. Kalau ibu ekspektasi ya yang berubah apa Bu? Kalau ekspektasi ya mungkin kalau awal kayak tadi aku bilang, apalagi aku terbilang muda, jadi pikirannya nggak macam-macam tuh, nggak panjang gitu kan, cuma pikirnya bakalan lebih apa spend time tadi waktu berdua, bakal lebih romantis apapun itulah. Tapi kayak yang aku ingat sih yang paling itu apa ya, tentang masalah selimut nih. Selimut. Iya, kan kalau kita baru kan kita pasti beli bed cover baru, semuanya baru gitu. Jadi aku pikir wah, waktu bulan pertama menikah satu selimut berdua gitu. Dan aku pikir wah asik nih bakalan tidurnya dipeluk gitu. Dan kebetulan aku orangnya suka dipeluk gitu. Sebulan pertama sih dikasih gitu. Terus kayaknya udah mau masuk mulai bulan kedua masih tiba-tiba promo Bu, abis itu cashback kan? Bukan, tiba-tiba kok aku bingung satu malam gitu ya. Dia bawa selimut dia yang udah jelek banget, masuk ke kamar, dia bilang, "Oke, sekarang alam aku mau tidurnya pakai ini kamu punya." Gitu. Jadi yang gede yang baru memang buat aku, tapi dia maunya tidur pakai itu yang gitu kan. Terus dia, "Loh kenapa?" Aku pikir gitu. "Enggak, sebulan ini gue tidurnya nggak enak banget." Aduh udah mau nangis. Wah, aku bilang nggak enak gitu kan. Soalnya nggak nyaman gitu. Dia tuh kalau tidur tipe yang selimutnya harus ngebungkus satu badan sampai semuanya rapat gitu. Kayak pocong lah ya, rapat gitu. Sedangkan jadi kan kalau selama ini kan pasti mesti sharing, dia rasanya nggak enak gitu. Jadi dia udah kalau malam ketarik. Nah, betul. Dia udah tahan-tahanin sebulan. Ternyata keluarlah itu yang tadi ternyata pacaran berapa tahun, pacaran 6 tahun tidak tahu bagian itu gitu kan. Itu nangis seminggu, rasanya aduh sedih, kenapa kok dia bilang. Tapi waktu nangisnya nggak dikasih lihat ke bapak kan pasti? Apa dikasih lihat? Aku bahkan kayak waktu itu ngomong deh, kok gitu sih, kenapa begitu gitu. Iya nggak apa-apa, ya seperti biasa, ya udah cukup kan udah sebulan. Sekarang daripada tiap hari tidurnya nggak enak gitu, ya logika sih dia. Cuman kalau kita kan cewek kayaknya kenapa harus berpisah gitu. Aku ada cerita juga tuh Bu mengenai perkasuran itu tuh. Jadi kalau Kevin kan tidurnya kebetulan ngorok ya guys. Dia tuh ngorok tuh. Awal-awal nikah masih kayak dia bilang sorry ya aku ngorok ya, masih udah nggak apa-apa. Lama kelamaan kan apalagi saya lagi pandemi kan di rumah ya, dia lagi ketemu kan ya. Makin kencang tuh suaranya, crescendo tuh suaranya. Kayak kan ya. 8 bar ya. Kencang banget ya, pokoknya entah dia capek atau apa. Pernah suatu saat aku juga mau tidur capek, kesel. Ternyata kata Kevin, aku nutupin mulut dia nggak usah napas. Aku juga nggak tahu karena itu sebenarnya refleks orang lagi tidur juga. Lagi tidur gitu kayak aduh tuh lu berisik banget sih. Terus kedua pernah pakai bantal kecil tutupin lagi mukanya. Jadi memang yang tadinya nggak apa-apa kamu ngorok tuh, tapi sekarang kayak aduh tuh lu berisik banget sih kalau ngorok gitu. Jadi emang ya tadinya tidak itulah. Tadinya bisa terima biasa aja gitu ya. Aku baru mulai nggak terimanya di tahun keempat sih, udah mulai berisik kamu ya gitu. Ternyata itu sedikit mengganggu gitu. Apa perlu ke dokter ya, karena kamu ngoroknya pakai kencang banget, emang kencang banget gitu. Jadi ya itu sih kalau perubahannya sampai tutupin yang pakai bantal kalau saya gitu. Berarti ujung-ujungnya pengertian ya? Iya. Pas balik lagi oke, saling mulai menerima. Oh dia bilang, kamu tidur duluan aja, nggak bisa, aku orangnya begadang, suka main handphone dulu. Sedangkan dia kayak anak bayi, tidur jam 10 malam harus tidur gitu kan ya. Jadi kayak ya udah. Pakai itu? Dia tipe cepet tidur nggak? Yang baby Hui dia harus 8 jam tidur. Enggak, dan sulit nggak untuk tidur? Enggak. Dia cepat. Jadi kena bantal tak tidur. Itu nikmat. Iya enak tuh, itu kasih karunia. Jam 6 pagi bangun. Udah. Itu keren itu. Saya ada pikiran dikit, jangan harap. Iya. Udah
mau gimana, ada problem nih dikit. Oh udah tuh. Kayak gitu. Susah tidur ya? Nanti tidurnya baru ya pas udah badan udah nggak kuat baru berat. Kalau Mbak Siska suka begadang juga nggak? Enggak, dia cepet tidurnya. Oh. Dia sama kayak Kevin. Iya. Yang Pas saya yang penting ada drama aja dulu, drama Korea. Bisa tidur gitu. Kita lanjut ya. Iya. Ada yang paling berubah nggak sih selama menikah? Misal masalah saving. Kan kalau dulu aku waktu mau nikah dikasih tahu, Sin kamu tuh kalau nanti udah nikah harus semuanya di kamu yang handle. Ada juga yang bilang nggak bisa, harus begini, ada yang begini, ada yang begini. Emang waktu itu awal-awal nikah tuh persiapannya topik itu menjadi topik pertama yang dibahas antara aku sama Kevin. Oh ya. Karena tuh hal sensitif gitu, dan aku berdua sama-sama kerja juga gitu, sama-sama selama sebelum nikah juga udah tahu yang namanya menabung seperti apa. Nah coba kalau dari ibu gimana? Kalau topik uang sih kebetulan mungkin sebelum menikah kita ada ikut kelas ya. Kalau dari ada kelas pranikah lah gitu. Oh iya. Dan kebetulan memang di kelas itu tujuannya adalah untuk membahas topik-topik yang biasanya nantinya bakal jadi sesuatu yang bisa jadi masalah. Iya. Termasuk salah satunya uang tuh. Jadi dari awal memang kita udah bicarain ini nanti setelah menikah siapa yang akan handle uang gitu. Seperti biasa langsung suami saya kan dominan, jadi dia oke, nanti uang semuanya kamu yang kelola. Gitu. Saya apapun itu kayak gaji atau apa itu pokoknya semua kamu yang kelola. Itu dari bapak ya? Dari bapak dia langsung gitu. Tapi pokoknya kita nggak ada tutup menutup, nggak ada tabungan sendiri-sendiri, kita sama-sama terbuka. Tapi yang kelola tuh kamu gitu. Jadi ya lebih enak waktu ngejalaninnya gitu. Jadi waktu merit ya memang langsung dia lakukan apa yang dia udah bilang gitu. Kalau saya sih sampai saat ini sistemnya tidak seperti ibu ya. Saya sama istri tuh, oke, saya punya penghasilan nanti. Waktu saya nikah saya punya orang tua, saya harus share untuk orang tua saya, ibu saya. Hak ini buat kamu segini, buat mama segini. Saya pegang segini boleh nggak? Malah saya diginiin, cukup nggak itu buat kamu? Dibalikin saya, serius. Keren banget nih kalau kayak gini. Enggak serius bang, kalau memang nggak cukup jangan nanti ya. Justru fine sih, nggak ada masalah ya sampai saat ini. Saya tidak kelola, istri yang kelola nih, nggak. Kalau ibu kan ibu yang kelola. Kalau saya masih setiap bulan sampai sekarang juga ini penghasilan saya, ini buat kamu ya, gitu. Ini buat saya. Tapi saya minta izin dulu, boleh nggak? Kalau dia approve, saya jalanin. Kalau dia bilang. Saya suka nih prinsip minta izinnya di awal. Oh iya, saya harus gitu. Minta izin versus minta maaf. Minta maaf paling jago. Ilmunya. Biasanya nikah tuh minta izin sama minta maaf, minta maafnya gitu. Curhatin kita ininya. Terus dia, ya udah, malah nanya sih kalau saya sampai 5 tahun ini, kamu cukup nggak? Karena kebetulan sama-sama kerja, dia juga punya penghasilan kali ya. Dia takut saya jadi gara-gara mau menafkahi dia, saya jadi kurang gitu. Jadi jangan sampai kamu ngerepotin orang di luar, prinsip dia kayak gitu. Jadi kamu jangan sampai kurang ya bang, kalau ada apa-apa ngomong. Oh iya, aman sih. Kalau dulu tuh aku jujur sampai berantem sih pas ngebahas ini, karena kan ya mungkin aku bisa dibilang milenial guys. Mungkin bisa kali ya. Jadi udah sama-sama kerja, udah sama-sama dari hasil kerja itu udah bisa ngasih orang tua, bisa apa, terus tiba-tiba harus merger. Gabung. Itu awalnya dari pihak dia nggak mau. Tadinya aku minta versi kayak ibu, saya aja yang kelola. Terus dia tahu lah saya tuh orangnya lumayan boros mengenai makanan kan ya. Jadi dia kayak aduh kayaknya jangan deh gitu, mending sendiri dulu. Terus proses untuk menjadi aku tabungan bersama bang prinsipnya. Jadi kayak ada gaji A, gaji B masuk ke dalam situ, tapi masing-masing punya gaji sendiri gitu. Untuk ke situ tuh tahapnya lama, berantemnya ada kali berapa bulan lah untuk agree untuk ke situ gitu. Karena masing-masing punya ego sendiri dong. Aku juga kayak nggak mau kalau misalkan gua kita nggak bareng nih gitu. Jadi memang saat itu buat para teman-teman yang mungkin lagi proses pernikahan itu pembahasan, walaupun kayak kesannya aduh masa ngomongin duit sih sama pasangan gitu kan ya. Kayaknya itu penting banget. Itu penting banget. Tapi itu kayak hal pertama kalau kalian nggak bisa open, ya gimana untuk membahas yang lainnya gitu sebenarnya. Oh berarti kalau sama Kevin berarti sempat masing-masing ya? Enggak, itu sampai pacaran doang. Pas nikah? Pas nikah, jadi udah mulai latihan tabungan bersama untuk persiapan pernikahan setahun sebelumnya. Oke. Gitu. Kalau saya sih sampai sekarang masing-masing, tapi dia punya akses ke saya. Jadi dia mau tahu saya uangnya buat apa, dia bisa. Saya memang dia share
mau saya share nggak yang punya saya? Oh nggak usah. Karena kalau saya gimana ya, punya istri ya punya dia, punya saya buat bareng. Kalau saya prinsipnya gitu sih, karena saya yang menafkahi dia kan, mau cuma 5.000 perak gitu yang saya dapat, saya harus nafkahi dia. Nah Karena itu kan kita aja udah tiga jenis Iya, yang berbeda nih, iya, gitu kan. Tapi memang beda-beda. sebenarnya yang paling penting yang paling penting tuh percaya dengan, kalau aku sih menurut aku percaya dengan pasanganku bahwa ya ini jalan terbaik yang kita pilih gitu. Mau nanti hasilnya kayak gimana, misalnya aduh gue lagi banyak pengeluaran, yang penting harus komit setiap bulannya ada deh termasuk ke situ gitu. Kalau enggak nanti kebiasaan jadinya gitu. tabungan bersama tadi itu ya. Ini ya kalau tabungan bersama ini aku bisa bilang sebagai dana darurat kali ya. Oh oke. Dana darurat ketika ada apa-apa, udah lah kita pakai itu, tapi itu jarang banget disentuh gitu. Pokoknya tips pertama waktu itu sama orang tua aku dikasih tahu harus ngebahas mengenai pembagian uang gimana, pengelolaan uang salah. Pengelolaan uang. Gitu. Oke, lanjut ya. Ini ternyata topiknya seru-seru menegangkan kayaknya. Oke, pesan untuk teman-teman yang sedang menjalani proses pernikahan, mungkin lagi persiapan pernikahan, terus lagi jalani pernikahan terus ada masalah. Apa sih pesannya? Tuh, oh sama satu lagi. Bahas yang dulu deh. Titik balik pernikahan yang dialamin. Titik balik itu maksudnya momen dimana ternyata tuh titik ini yang bikin kita semua berubah menjadi lebih baik gitu. Sing. Oke. Saya pas saya sakit kali. Dia mungkin sakit apa bang? Ya sakitnya lumayan serius, Berat ya? lumayan. Sebenarnya sakitnya tuh teguran. saya ditegur Tuhan sih, saya feeling, karena di part yang saya sakit itu sebenarnya nggak ada apa-apa, cuma secara anatomi aja dia ada problem, jadi nggak ada infeksi, nggak ada bakteri. Memang itu pure teguran sih, jadi lagi diingatin aja sama Tuhan kalau Hello. slow bro, jangan. Oh itu abang sakit berapa lama ya bang? 2 bulan setengah. 2 bulan Saya harus setengah. operasi juga lumayan ya, 2 bulan setengah istirahat baru ngantor lagi. Nah di situ baru kerasa baru lihat perannya dia ya. Yeah. Waktu itu dia kebetulan lagi di luar negeri ya, lagi tugas ke luar negeri hampir setahun. Nah itu dia tiap minggu dari Iya, Kuala Lumpur balik. datang. Cuman karena saya manja banget pada saat itu ya. Kan nggak pernah sakit nih, Iya. sok-sokan. Wah ternyata Terminator bisa sakit juga. Jadi saya Mbak Siska memang bolak-balik tuh? bolak-balik seminggu sekali dia pasti kesini. Wow. Karena saya parah ininya, nyarinya parah, pas ya biasalah kalau udah nggak ada baru ini kan. Kalau udah nggak ada terus kita lagi nggak bisa ngapa-ngapain. Iya. Itu Saya titik. benar-benar dia nggak ada terus ngapain lu, ada selang kan lu. Aduh, oh iya itu saya lumayan. Jadi oh iya ya, begini rasanya kalau kita ya itulah. Iya. Sebenarnya ada tadi kita Kurang nggak- kadang-kadang kalau deket Nah kita itu kurang menghargai gitu kurang ya, pas menghargai. lagi nggak ada. Salah, saya ngomong kok sama dia. Sorry ya, saya agak menganggap kamu tuh makin kesini kemarin makin kayak gimana gitu. Oh iya. Ya, Ya, tapi- untungnya masih mau dimaafin. Kan tadi saya bilang jago minta maaf. Oh, maafin ya. Oh ya. Tapi itu part of proses lah Ya ya. part sih. Nanti mungkin tiap orang punya Pasti, beda-beda. Ya. Tapi pasangan tuh pasti punya feeling ya Bu, mesti feeling ketika tahu pasangan itu dalam posisi itu emang tulus untuk minta maafnya. Iya. Pasti ada feeling lah, nggak mungkin. Iya. Di satu sisi pasti Mbak Siska bukannya sih soto ini jadinya ya. Kayak gitu dia pokoknya. Tapi masih berantemnya. Berantem apa pasti lah. masih. Kalau ibu titik baliknya Bu, apa kan jalin usaha bareng sama bapak? Gimana? Mungkin malah sebelum kita usaha bareng-bareng kali ya. Jadi ada momen di mana suami berhenti dari kerjaan yang sebelumnya, terus sempat nganggur 6 bulan. Itu tuh nggak gampang. Waktu pasangan kita lagi ngadepin masalah, karena kan pasti ngeganggu behavior dia dan segala macam gitu. Dan di saat-saat itu aku tahu dia nggak gampang, tapi buat aku juga sebenarnya tidak gampang gitu. Tapi belajar untuk kuat dan support Ya, dia. kayak di posisi pasangan saya, ibunya kayak kan. Iya, saya iya, lagi dapat iya. itulah, dapat Betul. kelas baru dari Tuhan kan. Jadi gue Betul. sekolah lagi nih. Nah betul. serius. Saya tuh analisa ya, 2 bulan setengah itu Iya banyak dikasih sekolah lagi sih. Iya. Oh. Nah itu ya waktu ngelewatin itu nggak gampang, sambil membantu dia untuk support dia punya dream kali ya. Dia maunya apa gitu, dan membantu dia support.
ada rencana kerja awal pertama kurang baik, terus lagi gitu. Tapi di saat-saat sulit itu kita lakukan bareng-bareng, itu kayaknya aku ngerasa kita jadi lebih kuat sih sebenarnya, waktu lebih gimana ya, lebih dekat, lebih respect, lebih nggak take granted for each other gitu. Malah waktu ngelewati masa-masa sulit itu bareng-bareng gitu loh. Nah baru dari situ akhirnya malah kita jadi kerja bareng, baru usaha bareng gitu. Tapi kebayang sih ketika pasangan lagi ada masalah, apalagi berhubungan dengan pekerjaan. Iya, dan sebagai cowok ya, maksudnya itu pasti kan nggak gampang banget gitu. Ya itu deh, kayaknya mungkin itu deh yang jadi bikin kita, malah aku juga lebih respect dia juga lebih respect, karena waktu itu meskipun dia begitu belum ada kerjaan, tapi aku lihat dia tuh berusaha banget gitu loh. Setiap hari dia pergi ikut aku ngantor, bawa laptop kayak orang mau pergi kerja, ganti baju dan duduk dan riset sesuatu gitu, mau cari kerja, dan itu terus menerus gitu tiap hari selama 6 bulan. 6 bulan ya. Jadi bukan hanya kan ada tipe orang yang mungkin hanya complaining aja tapi tidak ngelakuin apa, tapi kalau Bapak langsung tetap seperti biasa ya, menganalisa, research. Dia tetap pergi, pokoknya kerja ikut aku, ganti baju seperti dia kerja pulang bareng gitu. Nah itu kayak aku lihat ya aku juga respect dia dari sisi itu. Nggak gampang, mungkin kalau sebulan langsung dapat kerjaan, langsung ada kerjaan usaha, ya udah. Tapi kalau udah 6 bulan tuh cukup berasa sih, lumayan sih. Iya, itu kalau kali ya. dari Bang Ibu sama Abang kan jadi pasangannya nih yang punya peran nih ya. Maksudnya tadi Ibu yang menjadi support Bapak gitu kan ya dalam posisi itu. Iya, kebetulan yang inget cerita itu ya. Mungkin kalau aku sekilas juga nih ya, dulu aku pernah ada momen di mana aku benar-benar down banget sampai ke psikiater dulu. Aku sempat ke psikiater. Jadi itu 3 bulan. Nah itu 3 bulan itu tuh Kevin bukan tipe yang kayak ayo kenapa kamu itu tipenya dia dimarahin, tapi di 3 bulan itu tuh dia yang kayak oke, lu mau ke psikiater, ayo gue temenin. Kalau sekali ke psikiater tuh 2,5 jam nungguin di depan, nunggu gitu. Jadi emang satu momen aku, berarti Kevin tuh di posisi Mbak Siska tuh Bang. Dia tuh kayak, ya mau kemana nih? Kamu mau apa? Mau kesini? Ya ayo. Karena dia sebenarnya bukan tipe yang kayak gitu, dia itu perjalanan di 3 tahun pernikahan gitu. Jadi memang karakter tuh pasti bisa berubah ya kalau ngelihat kondisi pasangannya juga. Terakhir nih, pesan apa sih yang mau dikasih ke teman-teman yang emang ya lagi dalam itu ya, persiapan pernikahan atau lagi mungkin lagi single atau ya apapun lah kondisinya. Kalau dari Abang dulu deh. Pastikan pilihannya itu benar ya, karena nah itu sulit. Enggak, soalnya gini ya, benar banget juga, manusia kan ada kurangnya. Saya paham itu sih, cuman setidaknya presentasinya tuh lebih gede matchnya dibanding enggaknya. Karakter sih penting. Saya aja nih yang saya lihat karakternya, wah saya banget nih, ternyata pada saat dijalanin ada juga perbedaannya tuh, dari perbedaan yang lain malah yang muncul gitu. Jadi nggak usah buru-buru, pastikan memang sampai yakin banget bahwa orang ini yang kita saya daripada buru-buru cuman tuntutan sosial, cuman buat di-push sama family, keluarga gitu. Udah kapan nikah? Tapi cuman ya sebentar doang terus banyak masalah, ya mending santai kali ya. Jangan buru-buru. Jangan gegabah. Kalau dari Ibu? Mungkin karena tadi ini buat yang single setuju gitu kan. Tapi kalau mungkin aku lebih kayak yang udah menikah kali ya. Yang satu hal yang aku belajar itu adalah terus mempelajari pasangan kita kali ya. Karena dulu aku sempat di mana titik kayak kenapa dia berubah dan segala macam gitu. Ternyata aku belajar gitu, memang pada dasarnya semua pasti akan berubah, kita pun berubah gitu. Dan nah untuk make perkawinan kan nggak gampang ya, kita bertiga udah sama-sama married pasti tahu nggak gampang. Nah itu yang mungkin yang aku sampai sekarang adalah terus mempelajari pasangan kita. Dulu mungkin ngomong sama dia gampang nih, dengan ngomong begini aja dia oke. Gitu. Oh tapi sekarang tuh ternyata cara ngomong sama dia itu mesti begini gitu. Jadi, kayak beda aja. Jangan stop untuk mempelajari dan mempelajari lah ya, mempelajari pasangan kita. Apa sih yang saat ini hobi dia dulu, kita pikir masih hobi dia, ngotot. Dulu aku sempat naif kayak gitu, tapi sekarang udah enggak gitu, kayak udah tahu gitu, pasti berubah. Nah tadi udah tuh ya, dari pesan untuk yang lagi persiapan pernikahan atau masih single sama yang udah menikah. Intinya semuanya, mau kalian single atau mau menikah, itu tidak ada yang bisa ngejudge sebenarnya. Kalian yang menjalani hidup kalian sendiri, tapi yang pasti kalau sudah menikah jangan lupa untuk terus mempelajari dan percaya dengan pasangannya. Iya. Betul ada pertama kan? Nah untuk kalian yang nonton kita di YouTube pengen tahu, komen dong di YouTube kita.
mungkin lagi ada mau curhat, mau apa, langsung komen atau DM ke Instagram kita. Oke, thank you so much Bu Maria dan Bang Afli, and see you guys di next podcast. Bye bye.